Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Hadirin wal hadirat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah wal umur, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Maka mudah-mudahan dengan keberadaan kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala selalu sehatkan badan kita, jasad kita, ruh kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala urusan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya hingga mereka yang setia di dalam mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang pertama-tama yang kami hormati wa alal akhas bidzikri, yaitu Abang Imam Anta'anullah bidul hayati wa kata Antara Hamzah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistiqamahan kepada beliau, Allah berikan kesehatan walafiat, Allah jadikan putra dan istrinya dijadikan keluarga yang barakah, ya, dijadikan istrinya, dijadikan istri yang salehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya, dan begitu juga dijadikan waladnya, dijadikan putranya, dijadikan walad yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang lainnya juga Abang Dilah yang saya hormati dan keluarga besar daripada Abang Dilah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan walafiat panjang umur, Allah berikan keistiqamahan, Allah jadikan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir di akhir ya dari pada bulan Rajab. Dan disinilah Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada kita semua harus terus ya di bulan Rajab ini terus kita selalu membaca istighfar. Jangan di bulan Rajab keluar daripada bulan Rajab kita tidak membaca istighfar ya. Karena di bulan Rajab inilah bulan di mana yang dinamakan bulan memperbaharui untuk memperkuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rajab adalah bulan dinamakan bulan untuk memperkuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan dan bulan Ramadan adalah bulan di saat kita untuk memperkuatkan hubungan kita dengan Al-Qur'an. Maka di bulan Rajab inilah apabila kita menanam daripada amalan-amalan solehah dan kita menjaga daripada waktu-waktu yang Allah berikan, dan kita menyempatkan waktu, mengisi waktu dengan amalan-amalan soleh yang betul-betul, maka Rajab kita akan barokah, Rajab kita akan makmur. Dan orang yang makmur di bulan Rajabnya, maka bulan Sya'bannya pun insya Allah akan makmur. Dan di bulan Sya'bannya dia makmur, maka di bulan Ramadannya pun insya Allah akan makmur juga ya. Kali gitu bulan Rajab bulan Ramadan keluar daripada bulan Ramadan,
Ya, kita dijadikan orang yang taat ya. Kali-kali gitu kita jadi wali gitu. Ya, amin ya. Nah, itulah orang-orang yang lulus daripada bulan Rajab, lulus daripada bulan Sya'ban. Maka lulus pula akan berhasil juga di bulan Ramadan, di bulan Ramadannya. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita untuk kita dipermudah untuk melakukan daripada ketaatan ya, untuk membantu kita di dalam berzikir, untuk membantu kita dalam ibadat ya, di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam membaca zikir ya, di dalam kita ibadat, karena zikir itu perlu bantuan, ibadat itu perlu bantuan, ibadat perlu bantuan, zikir perlu bantuan. Ya, pada hakikatnya kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya kita tidak memiliki daya upaya ya, melainkan daripada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini harus kita minta, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah ya, agar diberikan kekuatan di dalam menjalankan ketaatan ya. Dan tentunya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita juga harus memperhatikan daripada amalan-amalan hati ya, karena hati itu memiliki amal, dan amalan hati itu ya, wa min ta'atil qalbi ya, wa min ta'atil qalbi al-iman. Yang pertama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama beriman. Wal yakin, dan kemudian dia ya yakin ya, itu merupakan amalan ketaatan hati. Wal ikhlas, dan kemudian ikhlas ya, iman kepada Allah dan kemudian yakin dan kemudian ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu magam ya, kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggi dia, minal mukhlisin ya. Ikhlas itu bukan yang selalu menyebut-nyebutnya ya. Saya udah nyumbang karpet di mushola, saya sudah nyumbang karpet di masjid ya, saya sudah ini ya. Itu kalau sering menyebut-nyebutnya berarti bukan ikhlas namanya. Apa? Iklan ya. Ya, kalau ikhlas itu seperti kalau kata guru anak itu seperti dia mengeluarkan kotoran ya. Ada nggak orang membuang kotoran itu selalu diimpleng ya, selalu dibayang-bayang, ada nggak? Nah, begitulah ikhlas. Jadi dia tidak pernah teringat ya, tidak pernah teringat di dalam otak pikiran dia itu, nggak pernah ingat kebaikan yang dia lakukan. Itu yang namanya ikhlas ya. Kemudian tawadhu ya, tawadhu rendah hati. Dan orang yang rendah hati ini ya, orang yang memiliki sifat tawadhu, dia berarti beramal hati. Ini merupakan salah satu daripada amalan hati, yaitu tawadhu, rendah hati, atau andab awsat ya, rendah hati. Setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun pemahaman kita, sehebat apapun kita ya, apa yang kita miliki, kita harus rendah hati. Wa nasihatul muslimin, dan kemudian memberikan nasihat kepada orang muslim ya, wasakha, dan dermawan ya. Memberikan nasihat kepada orang muslim itu merupakan daripada salah satu amalan ketaatan hati, wasakha, dan dermawan ya. Nah, itu taat tuh ya, merupakan amalan ketaatan hati. Wa husnuzan, dan berbaik sangka. Wa tadhimu sya'airillah, dan mengagungkan atas kebesaran Allah ya. Orang yang mengagungkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia beramal amalan hati ya. Paham gak nih?
wa syukru ala ni'am, dan kemudian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu juga bagian daripada amalan ketaatan hati. Kal Islam, ya. Seperti Islam, Allah berikan kepada kita Islam, tanpa kita meminta, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam. Makanya alhamdulillah ala ni'amil Islam. Ya, bersyukur, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita sebagai orang Islam. Wa ta'at, dan perbuatan taat. Kita berbuat taat, nah itu merupakan daripada amalan hati. Bersyukur kita, ya, bersyukur. Wasairun ni'am, dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat Allah yang lainnya, ya, seperti wasabru ala, kemudian wasabru alal bala, dan kemudian bersabarlah atas bala, ya. Ya, wasabru alal bala mislul mislul amrad, seperti sakit, Allah kasih sakit, sabar. Ya, kita diperintahkan untuk sabar. Dengan kita bersabar atas bala yang menimpa kita, ya, kita harus bersabar karena itu merupakan daripada salah satu ketaatan hati, ya. Wal mihan, dan bencana, ada bala, ada bencana, beda, ya. Wa mautil ahibah, dan kemudian kematian orang yang ia cintai, ibu kita atau ayah kita, ya, mereka meninggal. Nah, itu kita kudu sabar atas kematian orang yang kita cintai. Ya, berat nggak? Berat. Ya, tapi itu justru musibah yang paling kecil, karena kematian itu sesuatu yang harus, yang mesti dan wajib datangnya. Setiap kita semua ini pasti, ya, akan mendapatkan daripada yang namanya kematian. Jadi kalau di Hadramaut itu bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, tapi alhamdulillah. Tuh, kaget kita, ya. Ya, makanya di Hadramaut itu, ya, kalau ada orang meninggal itu bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kemudian kecepatan nggak kita sini? Wa mautil ahibah, dan kematian orang yang ia cintai. Wa faqdil mal, atau kehilangan harta. Harta kita dibondol orang, harta kita dibawa orang, harta kita diusilin sama orang. Ya, ya, motor kita hilang, ya, perhiasan kita hilang. Ada yang masuk ke rumah mengambil daripada perhiasan rumah kita, ya. Kemudian watasalutin nas, dikuasai oleh seseorang. Kita dikuasai oleh seseorang, ya, ente dikuasai sama RT-nya, dikuasai sama RW-nya, dikuasai sama lurahnya, kita nggak berdaya, ya. Dikuasai artinya kita dikuasai dalam keadaan zalim nih, ya. Disuruh sabar, ya, sabar itu merupakan ketaatan hati, ya. Wasabru ala ta'ah, dan bersabar atas taat, ya, perbuatan taat kita disuruh bersabar, ya, disuruh sabar. Contohnya kayak gimana, Ustaz? Nih kita lagi berbuat taat, nih kita lagi berbuat taat, kita duduk di mari, duduk berapa jam? 1 jam, ya, 2 jam kita baca ratib, ya, duduk sabar. Pengennya bangun nih, kaki pengennya bangun, ya, ngapain? Pengen rehat gitu, santai, ngobrol, kayaknya lebih asik ngopi, pengennya begitu nafsu. Tapi kita disuruh sabar, ya, sampai kapan? Sampai kita mendapatkan hidangan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai nunggu selesai doa, ya, baru kita
bangun. Dan kita mengharap dari setiap perkumpulan kita, selesai kita duduk dari tempat yang mulia ini, kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita duduk dan bangun dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa dan kesalahan kita, baik dari dosa yang kita perbuat dalam sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa yang kita lakukan itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wasabru 'anil ma'asi, dan bersabarlah atas maksiat. Nih, diri kita pengen banget berbuat maksiat, pengen banget melakukan maksiat. Nah, kita disuruh bersabar jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Maksudnya begitu ya, bukan kita berbuat maksiat tapi kita bersabar, bukan. Maksudnya kita bersabar jangan sampai melakukan maksiat ya, karena orang yang bersabar itu balasannya apa, Din? Balasannya apa? Balasannya surga ya, paham kan nih ya, surga balasannya. Wasikatu birizki minallah, dan meyakinkan bahwa rezeki itu dari Allah ya. Wasikatu birizki minallahi ta'ala, dan meyakinkan bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bugdu dunya, dan kemudian benci kepada dunia ya, benci terhadap dunia ya, karena dunia itu tempat bercanda ya, tempat apa namanya, sindau gurau apa iya, dan tipu daya iya, partamogan apa iya. Nah itu subhanallah, itulah dunia ya. Jadi kita kalau di dunia itu jangan tegang gitu loh. Dunia itu ibarat anak kecil ya, ntar main ya tiba-tiba berantem. Kalem aja, kalem. Ngadepin dunia itu kalem, jangan terlalu serius. Yang kita kudu adepin dalam keadaan serius, benar-benar betul-betul, yaitu dalam urusan agama, tentang urusan akhirat, baru kita serius ya. Kalau urusan dunia kita harus biasa-biasa aja ya. Tadi gambarannya seperti bocah yang lagi main tiba-tiba berantem. Nah, kita sebagai orang tuanya gak usah pakai ngomel-ngomel ya. Anak kita tiba-tiba berantem, yang tadinya main biasa-biasa aja tiba-tiba berantem biasa aja, karena emang yang namanya bocah lagi pada main begitu. Ntar mereka akur, ntar mereka berantem. Itulah dunia ya. Makanya laibun walahun, itu dunia itu seperti itu ya. Kemudian ya, wa'ada watun nafas, dan memusuhi hawa nafsu ya. Nah, ini merupakan daripada amalan ketaatan hati ya, memusuhi hawa nafsu wa syaitan, dan memusuhi syaitan ya, memusuhi setan. Wa mahabbatullah wa rusuli, dan hendaknya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala wa rusulihi, dan utusan dan rasulnya, wa sahabatihi, dan para sahabatnya, wa ahli baitihi, dan keluarga rasul ya, keluarganya, wa tabi'in, dan para tabi'in, wa salihin, dan orang saleh, wa ahli bait. Nah, kita diperintahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya, untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan para sahabatnya Nabi. Kemudian wa ahli bait ya, kemudian cinta kepada ahli bait, yaitu keluarga Nabi ya, para habaib ya, para habaib ya. Kenapa kita diperintahkan untuk harus cinta
Kenapa kita sama Habib sebegitunya, sama keluarga Nabi sebegitunya cinta? Harus cinta kepada keluarga Rasul. Karena ada hadis begini, khairukum li ahlihi, ya, li ahli baitihi, ya, paling baiknya di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya, ini hadis sahih nih. Ya, hadis sahih. Ya. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Anaknya dikasih jajan, anak orang lain dikasih jajan, tapi anak sendiri nggak dikasih jajan. Bini orang dikasih jajan, bininya sendiri nggak dikasih jajan. Ini nggak bagus. Ya, berarti ini nggak baik. Ini patokan nih. Ya, bisa menandakan dia baik atau tidak. Dia baik nggak kepada keluarganya? Dia baik nggak terhadap saudara-saudaranya? Kalau dia baik kepada saudaranya, maka dia dikatakan orang baik. Maksudnya Nabi itu. Maksud Nabi begini nih. Ya, Nabi pengen semua umat Nabi itu, semua umat Rasulullah itu masuk surga. Nabi nggak mau melihat umatnya itu ada salah satu dari mereka itu yang masuk ke neraka. Nabi semua itu pengen umatnya itu masuk surga. Nah, masa kita enggak mencintai daripada keluarganya Nabi? Betul gak? Ya, bener gak? Ya, hati-hati orang yang membenci ahli bait itu, hati-hati. Ya, itu alamat mati su'ul khatimah. Lau anna rajulan, ini hadis lagi. Lau anna rajulan sholat waslam. Ya, seandainya ada seorang laki-laki kemudian dia sholat, ya, setiap hari dia sholat dalam keadaan diam, dalam keadaan berdiri, bukan tiduran, ya, tapi dalam keadaan berdiri tegak dia. Kemudian sholat wasam, kemudian di siang harinya dia berpuasa. Kemudian mata bugdi min ahli bait, ya. Kemudian dia mati dalam keadaan benci terhadap keluarga Nabi, dakhalan nar, maka masuk neraka. Hatta dia matinya dalam keadaan sujud. Bagus enggak? Orang sholat terus tiba-tiba dalam keadaan sujud wafat, ajib enggak? Sholat di masjid, ya. Jangankan sholat di masjid, ente sholat di hadapan makam Ibrahim, ya, di Ka'bah sekaligus, ente di depan Ka'bah ente sholat dan ente sujud, terus kemudian ente mati, tapi dalam keadaan hati ente benci terhadap keluarga Nabi, maka apa? Dakhalan nar, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Ya, jadi ini modal cinta itu, modal kita sama kiai aja, sama guru. Wajib gak kita mencintai guru? Wajib gak kita mengagumi? Wajib. Begitu juga kita wajib mengagumi, mencintai anak-anaknya, putra-putrinya. Kita harus mengaguminya. Jadi putranya itu selepel gitu, semagom sama magomnya gitu loh. Magom anaknya guru itu semagom sama guru kita. Ya, makanya orang dulu itu di Sulam Taufik nih, ya, di Sulam Taufik itu selalu berdiri, ya, ketika belajar mencatat itu ulama, ya, dia mencatat itu anaknya lagi lewat-lewatan, dia selalu berdiri. Setiap anak kiainya ini lewat, subhanallah, sampai begitu, bener gak? Nanti duduk lagi, ntar bangun lagi, ditanya, kenapa sih ente begitu? Saya mengagungkan putra kiai karena barusan dia berjalan di hadapanku dan dia berdiri, masya Allah. Ya, itu putranya, apalagi gurunya. Ya, kalau kita ingin diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingin dimuliakan oleh Allah, maka agungkanlah, muliakanlah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala agungkan. Ya, paham nggak? Cukup ilmu yang kita dapat pada malam hari ini, ilmu yang kita dengar pada malam hari ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وبقي علينا وبركة لنا فينا اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دعوهم بها سبحانك اللهم تحية بها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا ربنا تربنا بأننا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغفر